perhatian hadirin. Acara Studium Generale akan segera dimulai. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 22 Mei 2024, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS Universitas Indonesia periode 2022-2024, Profesor Maneke Budiman SSMA PhD, dengan topik mewujudkan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Wijaya Martokusumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat semuanya. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, apa kabar kalian? Enggak kedengeran? Apa kabar? Hari ini memang hari terakhir kita kuliah ya. Jadi memang ya begini ya Bu Naomi ya, jadi agak sedikit ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting semangat ya. Jadi saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa yang berada di gedung Aula Barat, kemudian rekan-rekan kita yang ada di kampus Cirebon maupun di kampus Jatinangor ya. Sekali lagi salam semangat. Kita berjumpa lagi di kuliah terakhir semester ini, KU 4078 Studium Generale. Saya kira memang pada hari ini kita akan mendapatkan suatu asupan materi yang menurut kami ini sangat relevan dalam dunia kehidupan saat ini ya.
Jadi atas nama Ibu Rektor, Profesor Eni Wirahadikusuma, ini saya ingin menyambut selamat datang kepada Profesor Maneke Budiman. Beliau ini dari UI, Universitas Indonesia, menjadi Ketua Satgas PPKS. Ya. Nah hari ini kita juga akan dimoderatori juga oleh Ketua Satgas PPKS-nya ITB, yaitu Profesor Herlin. Ya. Selamat datang, terima kasih Bu Herlin. Dan ada juga Profesor Nanang. Ya. Pak Nanang selamat datang ya, terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi saya juga ingin mengucapkan apresiasi juga. Ini ada dosen-dosen seperti biasa. Ada Pak Pras, Ibu Naomi, ada Pak Daniel, ada Bu Dewi dan rekan-rekan ini rekan-rekan humas yang setia ya sampai akhir semester ini masih mendampingi kita semua. Hari ini beliau akan bicara satu topik yang menurut saya penting ya, mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual. Jadi beliau ini kami hadirkan ini karena beliau punya banyak pengalaman, punya banyak insight yang bisa dibagi pada kita semua. Dan saya kira ini penting buat adik-adik, rekan-rekan mahasiswa sekalian dan juga buat kita para dosen ya. Dan para tendik yang juga menjadi bagian dari komunitas kampus ITB. Baik, kita punya waktu nanti sampai jam 10 untuk memulai diskusi nanti. Jadi Bu Herlin terima kasih ya atas kesediaannya. Saya mengucapkan sekali terima kasih kepada tim yang membantu kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim maka kuliah SG ini kita buka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Studium Generale yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Profesor Dr. Insinyur Herlin Dwiarti Sumari. Beliau adalah Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS ITB dan juga merupakan Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB. Kepada Profesor Herlin Dwiarti Sumari, kami silakan. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan kuliah dari Profesor Maneke. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas nama warga ITB yang ada di sini maupun yang menyimak secara online, kepada Pak Wijaya yang pertama kali sudah mengundang Profesor Maneke, orang yang begitu terkenal nih, sehingga kita bisa bertemu langsung di sini. Yang selama ini saya sendiri sudah mengikuti sepak terjang beliau secara nasional, terutama sebagai Ketua PPKS UI. Dan terima kasih Pak Profesor Maneke sudah datang ke sini untuk memberi pencerahan kepada kita semua. Saya undang Bapak untuk ke sini. Selamat datang Profesor di rumah kita, kampus ITB yang indah menurut saya Pak ya. Yang selama ini sudah menjadi rumah saya sejak lebih dari 40 tahun. Ya udah lama sekali. Jadi udah melekat, kalau diusir agak nggak usah dibahas Pak. Terima kasih Pak Maneke. Silakan untuk memberi kuliah seperti yang dikatakan Pak Wijaya tadi, insight yang pasti sangat berguna untuk kita dan tim Satgas PPKS yang akan hadir juga menyusul karena ada kuliah katanya, dan kalau tidak bisa akan mendengarkan online. Begitu Pak. Silakan Pak, nanti sampai jam 10. Setelah itu kita diskusi supaya lebih mantap
kita pengetahuan kita tentang KS ini, Pak. Silakan. Terima kasih Ibu Herlin yang memoderatori forum yang sangat terhormat ini. Terima kasih kepada segenap. Sorry Pak, sorry. Ada kelupaan. Oh, CV Bapak belum saya bacakan. enggak harus sih. Aduh. Enggak usah, enggak apa-apa. Sebentar Oh, aja. ya, oke. Nanti kita ulangi lagi. Terima kasih. Mohon maaf ini Bapak Maneke Budiman dari Ketua Satgas PPKS UI adalah guru besar ilmu susastra, kajian budaya. Susastra itu sama dengan sastra, Pak? Bukan? Sama ya. Ketua Departemen Ilmu Susastra Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Pak Maneke ini S1-nya adalah di Sastra Inggris di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Kemudian S2-nya adalah di bidang Comparative Literature di University of Wisconsin, Madison, USA. Kemudian S3-nya tentang Asian Study di Universitas of British Columbia, Kanada. Ini udah kemana-mana ya Pak? Pendidikannya mendunia gitu ya. Secara postgraduate certification bidang British Cultural Studies di University of Warwick, Inggris. Kemudian visiting lecturer di York University, Kanada. Nansan University, Jepang. University of Melbourne, Australia, dan University of Napoli Oriental, Italia. Betul-betul warga dunia ini Pak Maneke. Organisationnya adalah anggota Dewan Pakar Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia, anggota Dewan Penasihat pada English Studies Association di Indonesia. Kemudian yang terakhir ini Associate Member pada Institute for Trans-Pacific Cultural Research, Simon Fraser University, Kanada. Ini kurikulum singkat, yang lainnya kayaknya disembunyikan ya Pak ya. Silakan Pak, mohon maaf tadi. Enggak apa-apa Bu. Sekali lagi terima kasih kepada para pimpinan ITB, kepada teman-teman yang sudah menyiapkan acara ini semua, Bu Naomi dan tim, dan juga teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Mudah-mudahan betul berbahagia karena ini sudah menjelang akhir semester. Sesudah ini kemerdekaan akan tiba sebelum semester berikutnya dimulai. Teman-teman semua, Studium Generale ITB ini adalah forum yang sangat terhormat, yang sangat bereputasi. Saya merasa tersanjung karena dipercaya untuk berada di sini, bertemu dan menyapa teman-teman semua untuk membicarakan suatu topik yang belakangan ini menjadi kian penting dan kian genting. Tidak merupakan suatu topik yang berat secara ilmiah, tetapi sangat konkret, sangat nyata di dalam hidup kita sehari-hari sebagai warga kampus, dan bahkan mungkin nanti setelah teman-teman menyelesaikan kuliahnya. Ya, baik, karena kata kuncinya adalah kekerasan seksual, maka ini saya ambil dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 30 tahun 2021. Saya tidak akan bacakan, tapi teman-teman silahkan lihat, ada 21 kategori jenis kekerasan seksual, mulai dari pandangan mata, sampai siulan, sampai ucapan, sampai kemudian pada titik yang ekstrim di ujung yang paling sana itu adalah pemerkosaan fisik. Jadi ini semua sudah ada, sudah beredar di mana-mana. Tetapi intinya itu adalah serangan terhadap tubuh,
Serangannya itu bisa verbal, bisa tadi itu pandangan, bisa lewat cyber, dan tentu saja fisik, gitu ya, yang berpengaruh atau berakibat pada reproduksi ya, seseorang gitu. Dan yang paling utama, yang paling sering juga disalahpahami, dia baru menjadi suatu kekerasan seksual ketika dilakukan dengan tekanan, pemaksaan tanpa persetujuan dari korbannya, atau tidak menghormati martabat korban sebagai seorang manusia. Jadi ini sangat longgar teman-teman, sangat karet, sangat subjektif. Kapan menjadi kekerasan, kapan tidak, ditentukan oleh rasa nyaman dan penerimaan korbannya. Karena teman-teman mungkin saya nggak apa-apa itu, nggak merasa sebagai kekerasan, iya, tetapi orang lain mungkin merasakan berbeda, sehingga perbuatan yang sama pada seseorang tidak menjadi kekerasan seksual, pada orang lain bisa menjadi kekerasan seksual. Karena tingkat subjektivitasnya sangat tinggi, lebih baik kita sangat berhati-hati dan menjaga diri untuk tidak terjerumus jadi pelaku atau jadi korban. Jadi kehati-hatian dan menjaga serta meregulasi perilaku kita masing-masing, baik dosen, mahasiswa, tendik, pimpinan pejabat struktural, itu semua berhadapan dengan area kelabu yang sama. Ya, kapan dia menjadi KS, kapan tidak, itu lagi-lagi lebih baik kita berhati-hati secara ekstra daripada tanpa sengaja kemudian terlibat di dalam KS. Nah, konsen ini pernah kejadian di UI menjadi masalah besar, karena ketika konsen itu diperkenalkan di dalam forum besar seperti ini, lalu beberapa hari kemudian viral di mana-mana, ya, ada tuduhan bahwa UI mengajarkan seks bebas. Karena pertanyaannya, kalau ada konsen berarti boleh dong. Berarti universitas mengajarkan sesuatu yang negatif kepada mahasiswanya. Oke. Saya ingin memberitahu bahwa kalau perbuatan seksual dilakukan secara konsensual, persetujuan kedua pihak, tetapi dilakukan di kampus, itu yang dilanggar bukan aturan tentang kekerasan seksual, tetapi kesusilaan, tata tertib kehidupan kampus. Saya membawa istri saya ke kantor lagi sepi, kemudian karena itu istri saya, lalu saya mengira boleh berhubungan seksual dengan dia di dalam ruang kantor saya. Tidak boleh. Konsensual tetapi melanggar aturan yang lain. Tetapi kalau tidak konsensual dengan pemaksaan, dengan tekanan, yang dilanggar adalah aturan tentang kekerasan seksual. Oke, jadi bukan tidak ada aturannya, tetapi tidak dibawa kewenangan unit yang menangani kekerasan seksual. Gitu. Apa saja ya yang membuat suatu konsen itu bisa tidak berlaku. Jadi walaupun korbannya bilang iya, tetapi pelakunya masih tetap bisa dijerat dengan aturan kekerasan seksual, yaitu bila korbannya di bawah umur. Sekarang ini makin banyak anak lulus SMA masuk universitas yang usianya masih 16, masih 17, di bawah 18. Ya, tidak karena dia mahasiswa lalu bisa dipacari, ya, kemudian melakukan hubungan seksual, lalu kemudian kita berdalih kan dia setuju. Enggak, kalau usianya di bawah 18, pelakunya tetap terkena jerat aturan kekerasan seksual. Jadi mari kita berhati-hati. Di bawah ancaman atau tekanan itu bisa macam-macam, bisa halus, bisa vulgar. Ya. Nanti saya putus loh, nanti saya nggak mau ketemu kamu lagi loh, ya. Nanti saya nggak akan menolong kamu lagi loh. Itu adalah tekanan. Ya. Dan kalau itu ada dan terbukti, maka pelakunya tidak bisa melarikan diri dengan mengatakan bahwa korbannya memberikan konsen. Lalu di bawah pengaruh obat ini sudah pasti. Ini tidak harus dibayangkan sedang mengonsumsi narkoba. Bisa saja dia obat dari psikiater untuk menenangkan. Ya.
diri. Nah, itu berpengaruh pada pengambilan keputusan yang jernih. Jadi kalau tahu bahwa temannya itu sedang di bawah pengawasan atau perawatan psikiater dan menjalani medikasi, itu jangan dihapus. Ingat bahwa ada faktor seperti itu kalau mau ya, melangkah lebih jauh. Sakit tidak sadar tertidur pasti, ya, karena dia lemah tidak bisa membela dirinya. Kondisi fisik psikis lemah ya, keadaan tidak mampu memutuskan atau melakukan apa-apa, itu yang seringkali ketika orang tiba-tiba menjadi lumpuh untuk beberapa saat saking syoknya. Sehingga dia tidak bisa mengucapkan apa-apa, tidak bisa lari, kayak ketemu kuntilanak di tengah jalan malam-malam gitu ya. Itu kita nggak bisa lari karena lemes, ya, mau teriak juga suara nggak bisa keluar. Itu tidak berarti konsen karena dia diem saja dan tidak merespon apa-apa. Oke. Lalu dalam kondisi terguncang, sedang baru diputus pacarnya atau minggat dari rumahnya, dari keluarganya, kemudian kita memanfaatkan keadaan itu, berpura-pura jadi pendengar yang baik, jadi sahabat yang baik, tapi tujuannya untuk memancing di air keruh, ya, pasti tidak bisa lolos. Nah, kekerasan seksual itu hanya puncak gunung es. Dulu kami ber-13 di UI waktu jadi, itu semangatnya tinggi sekali. Wah, kita mau membersihkan kampus dari para pemangsa dan penjahat seksual. Begitu dijalani ternyata jauh lebih sulit dari itu. Dan penyelesaian persoalan kekerasan seksual tidak hanya bisa diisolasi di dalam terjadinya kekerasan seksual. Apa yang ada di bawahnya yang menyuburkan itu adalah relasi toksik. Sekarang itu di antara anak-anak muda itu ada hubungan tanpa status, HTS. Friends with benefits, ya. Jadi kita berhubungan tidak usah resmi jadi pacar, tetapi saling mengambil keuntungan dan manfaat saja. Kalau sudah satu pihak merasa tidak lagi bermanfaat, ya sudah pisah saja, cari orang lain lagi. Tidak ada tanggung jawab, tidak ada komitmen, yang ada senang-senang saja. Ini menjadi penyebab utama kalau di UI ya. Karena apa? Karena ketika saya memandang mitra saya bukan sebagai kekasih, ya, tetapi sebagai mitra, maka saya tidak merasa perlu harus care, harus memperlakukan dia sebagai manusia yang saya harus sayangi, tetapi menjadi sumber daya yang saya bisa eksploitasi. Kalau kita sudah mulai memandang pasangan kita, pacar kita, teman kita dengan kacamata seperti itu, maka dia menjadi objek. Kita mengobjektifikasi dia. Macam-macam bisa terjadi, tidak hanya KS. Tetapi KS itu memang kemudian dia ya diperlakukan sebagai objek pemuas nafsu seksual. Gitu. Saya lupa memulai dengan mengatakan bahwa bisa saja yang ada di slide yang saya ucapkan itu bagi sebagian teman mungkin bisa menimbulkan respon emosional tertentu yang tidak biasa. Biasanya syaratnya boleh keluar kalau nggak nyaman. Saya menyarankan tetap di tempat. Dan mudah-mudahan yang teman-teman terima hari ini justru memperkuat, tidak membuat teman-teman menjadi lebih tidak berdaya. Itu ya. Oke, baik, berikutnya. Jadi ini paling banyak terjadi. Ya. Atau setelah sangat intens berhubungan lalu putus, tiba-tiba yang satu memviralkan berbagai macam hal yang terjadi secara privat di antara mereka berdua ketika masih baik-baik saja. Itu. Ya. Kejahatan seksualnya bukan di hubungan seksualnya, tetapi memviralkan tanpa persetujuan. Itu yang definisinya. Lalu di dalam pacaran anak-anak zaman sekarang, itu saya sebagai orang tua nih, saya punya anak gadis 2 orang, tapi usianya sudah lewat dari usia teman-teman ya, jadi saya tutup mata deh. Ya, tapi ketika
dua anak gadis saya masih usia teman-teman, itu sport jantung terus orang tua itu. Karena yang namanya pacaran zaman sekarang hampir tidak mungkin tanpa hubungan seksual. Gitu, ya. Itu sesuatu kenyataan yang harus kita hadapi. Tidak dengan menutup mata, tetapi dengan mengakui lalu mencari cara terbaik untuk menghadapinya. Ya, tapi itu yang terjadi. Ya, kalau pacaran sekarang boleh nuntut, tidak hanya bergandengan tangan jalan di taman di sore hari, tapi boleh mencium, boleh meraba, ya, dan ini bisa berlanjut dan berkembang sampai kemudian terjadi hubungan badan. Ya, satu kali agak terganggu, beberapa kali kemudian sudah merasa nyaman dan terbiasa. Pada suatu titik kalau tidak ada hubungan seksualnya rasanya ada sesuatu yang hilang. Oke. Itu seks yang sifatnya kasual, tidak lagi dianggap sesuatu yang istimewa, yang suci, yang harus dijaga dengan jiwa dan raga. Berbeda pandangan zaman sekarang. Lalu kultur komunitas. Karena sering camping bareng, demo, turun ke jalan bersama-sama, gandeng-gandengan, berhadapan dengan aparat, sangat dekat, saling bersentuhan, terus oke, berarti saya menyentuh itu boleh. Kami udah sering tidur jejeran kok di tempat sempit, kami sering pergi ke gunung bareng-bareng kok, gitu ya. Jadi seolah-olah lalu itu menjadi sesuatu yang boleh setiap saat dimanapun juga. Ya. Kemarin saya menyentuh dia, merangkul nggak apa-apa, kok hari ini dia lapor. Ya. Sebelum-sebelumnya lebih dari itu dia nggak lapor, tidak merasa itu KS. Kenapa yang ini dilaporkan? Ya. Teman-teman, pada suatu saat seseorang bisa merasa nyaman dengan situasinya. Senang hati, baru lulus, dapat nilai bagus, juara sesuatu, perlombaan. Ya. Ketika dirangkul, dicium, nggak masalah. Di saat lain dia lagi stres, mikir papernya, tugas belum selesai, kepala agak pening, migrain, terus dirangkul, mau dicium, penerimaannya beda. Ya. Jadi bukan dia nggak konsisten, tapi dia adalah manusia yang punya perasaan. Ketika kita gagal untuk mempertimbangkan hal-hal seperti itu, kita menganggap teman terdekat kita ini barang yang bisa kita perlakukan semau kita. Lupa bertanya, dia sedang nyaman enggak? Dia mau enggak? Ya. Logika yang saya pakai, karena kemarin mau, minggu lalu mau, bulan lalu mau, sekarang pasti mau. Tanpa saya merasa perlu bertanya untuk memastikan. Oke, itu adalah kultur komunitas. Ini di BEM, Pramuka, Silat, Menwa itu ada semua. Cinta alam, karena kedekatan. Ya. Sehingga sentuhan yang tidak biasanya kita lakukan dengan orang yang tidak dekat, itu kemudian semakin sering kita lakukan dengan orang yang kita anggap dekat. Apa yang harus dilakukan? Stop, tidak lagi ada kultur sentuhan. Kenapa? Untuk menyelamatkan diri kita masing-masing dari kemungkinan terjebak di dalam KS. Miras narkoba ini tersembunyi, seolah-olah kita tidak melihatnya di permukaan di kampus sehari-hari. Tidak ada orang mau dagangan narkoba di dalam kelas. Tidak ada orang menenggak minuman keras di dalam kelas saat pelajaran. Tetapi biasanya dilakukan ketika kelas-kelas sudah selesai, kampus mulai sepi, apalagi di dalam komunitasnya sendiri. Ya. Jadi ternyata di bawah permukaan itu adalah suatu masalah yang cukup masif. Ya. Oke, jadi dan mencegahnya susah. Karena pengedarnya segala itu punya jejaring mafia bandar di luar kampus yang tidak segan-segan juga melukai atau menyakiti orang yang mau menghalangi. Nah, gangguan kesehatan mental ini jumlahnya makin lama makin meningkat, makin mengkhawatirkan di kalangan mahasiswa. Tugasnya numpuk, distractionnya di luar banyak, membagi waktu itu menjadi jauh lebih sulit daripada zaman saya dulu.
yang nggak ada hiburan gitu ya. Paling nonton bioskop, main biliar, filmnya film India atau film kungfu gitu. Jadi nggak ada YouTube, nggak ada Instagram, nggak ada WhatsApp gitu ya. Saya sendiri mencoba menghitung-hitung waktu yang saya pakai untuk medsos per hari itu menakutkan loh. Lebih panjang dari waktu yang saya pakai untuk baca buku. Pagi-pagi buka WA, lihat satu-satu mana yang perlu dijawab. Siang mau istirahat sebentar, 10 menit istirahat, kebablasan 1 jam nonton YouTube. Ya, yang penuh dengan macam-macam hal, yang belum lagi lihat Instagram, belum lagi lihat Twitter. Gitu. Jadi untuk belajar itu menjadi waktunya semakin kecil. Ya, tugasnya semakin banyak karena dosen beranggapan dengan adanya internet teman-teman nggak ada kesulitan lagi untuk cari sumber daya. Sehingga tugas itu diberikan begitu saja. Dulu kalau dosennya tidak bisa menyediakan bahannya, dia tidak akan kasih itu sebagai tugas. Sekarang dosennya bisa bilang cari sendiri ya. Yang penting minggu depan dikumpulkan selesai. Gitu. Jadi tekanannya jadi berat, belum lagi di rumah dengan orang tua, hubungan dengan pacar yang tidak pernah stabil, ya, macam-macam yang menyebabkan gangguan kesehatan mental itu menjadi pandemi, katakanlah kalau di universitas ya. Dan kami belum tahu cara mengatasinya bagaimana, atau apakah ada satu solusi tunggal untuk mengatasi itu. Oke. Ada 3 faktor dasar yang menjadi pemicu ya. Kalau tadi itu yang menyediakan platformnya, sekarang pemicunya. 1, insting seksual. Insting seksual pada manusia itu primitif, dia tidak berevolusi. Kita itu kesamaan kita dengan hewan apa? Termasuk dengan hewan yang paling purba. Insting seksualnya sangat agresif, sangat kuat, tidak bisa dikendalikan rasio, tidak bisa dikendalikan oleh tingginya pendidikan. Ya. Jadi dia manusiawi sekaligus hewani, sekaligus alami. Ada agama, ada kebudayaan, ada pendidikan, ada hukum, macam-macam institusi dibuat manusia sepanjang riwayat hidupnya untuk mengerem insting seksual. Kalau nggak ada itu semua, kita ketemu orang di jalan main tangkep saja, kemudian ya, melakukan pemaksaan seperti hewan. Tetapi kita kemudian tidak melakukan itu semua karena takut. Dengan dosa, dengan neraka, dengan penjara, dengan DO, dengan sanksi. Jadi dipasang banyak pagar sehingga kita kemudian menjadi mikir 1000 kali kalau mau melakukannya. Tapi katakanlah hari ini itu semua dihapus, kita semua langsung jadi hewan. Tidak ada lagi yang ditakuti. Oke, jadi ini adalah menjadi dasar. Saya tidak perlu menjadi seorang pimpinan, pejabat struktural, ketua organisasi untuk bisa melakukan kekerasan seksual pada orang lain. Yang saya perlu adalah ketidakmampuan saya untuk mengendalikan insting seksual saya. Itu sebabnya ada banyak pendeta, pemuka agama, guru ngaji, pembina pramuka yang justru menjadi pelaku. Kalau orang beringas penjahat di jalanan kita nggak heran dan nggak kaget, oke memang dia kriminal. Tapi pelaku-pelakunya ini orang-orang yang dipercaya, yang menjadi teladan, yang populer, dan apapun yang dikatakan dipercaya semua orang. Ya, oke. Karena apa? Karena ini tidak bisa dijinakkan sepenuhnya. Semakin kita alim, semakin tinggi standar moral kita, tantangan untuk ini menjadi semakin berat. Ya. Relasi gender, ya. Sampai hari ini meskipun feminisme sudah sangat maju, emansipasi perempuan sudah sangat canggih, tetapi tetap saja di banyak tempat, di banyak pikiran, khususnya kaum laki-laki, yang kalau ketemu perempuan masih menganggap dia lebih lemah, lebih butuh perlindungan, lebih butuh ketergantungan kepada laki-laki. Ya. Semuanya itu mungkin asumsi, mungkin sudah jadi mitos, tetapi masih sangat hidup di dalam pikiran banyak orang. Ya. Ekses negatifnya adalah di dalam hal-hal yang berkaitan dengan seksual, kita juga berpikir yang sama tentang perempuan.
Jadi masih jadi masalah meskipun perjuangan kaum perempuan sudah sangat maju setelah 100 tahun lebih. Butuh 100 tahun lebih loh untuk mengubah mindset laki-laki. Dan belum semuanya. Lalu relasi kuasa, nah ini karena peluang. Karena saya jadi pembimbing, karena saya menentukan kelulusan teman-teman, karena saya jadi dosen menentukan nilai teman-teman, karena saya jadi atasan menentukan karir dan promosi teman-teman, maka saya bisa menggunakan itu semua untuk mencapai keinginan saya. Keinginan itu tidak hanya seksual, tetapi dalam hal ini termasuk ya, memberi saya peluang untuk kemudian ya, menggunakan posisi saya membuat seseorang secara seksual itu kemudian tunduk dan patuh pada saya. Karena konsekuensinya berat kalau saya berani bilang tidak. Ya. Oke, jadi relasi kuasa itu adalah orang-orang baik-baik, orang normal yang karena ada peluang lalu tiba-tiba muncul ide-ide yang nyeleneh. Saya jalan sendirian di taman, nemu dompet, nggak ada yang lihat, saya ambil. Walaupun sehari-harinya saya bukan maling. Kalau ada orang lihat, saya kasih ke polisi. Ya. Tapi kalau nggak ada yang lihat, saya ambil. Ya. Padahal dosen S3, UI, temu dompet tetap aja dikantongin. Ya. Itu karena apa? Karena ada peluang. Nah, jabatan termasuk juga di organisasi-organisasi kemanusiaan itu peluang. Karena kita di atas yang lain-lain. Ya. Gitu. Tidak selalu terjadi, tetapi bayangkan kalau kombinasi 1, 2, 3 itu ketemu. Saya seorang dosen bertanggung jawab pada nasib kelulusan mahasiswa, pandangan saya tentang gender itu timpang, lalu saya gagal untuk mengendalikan insting seksual saya. Tidak semua akan jadi korban saya. Kenapa kok saya milih yang ini jadi korban, yang itu kok enggak? Karena faktor pertama ini. Ya. Tidak semua perjumpaan dengan lawan jenis, saya bicara lawan jenis saja ya, saya nggak mau masuk ke area-area yang sama jenis, nanti jadi lebih kompleks. Itu selalu menimbulkan hasrat seksual. Tapi kalau kemudian itu menimbulkan hasrat seksual dan saya punya posisi, sangat rentan sekali bagi saya untuk kecemplung. Di kemahasiswaan juga, di perpacaran juga, Anda mengasumsikan posisinya sama ya, di dalam perpacaran. Tetapi pandangan saya terhadap perempuan itu timpang. Ya. Dan hasrat seksual saya tidak berhasil saya kelola. Terjadi kekerasan seksual pada pacarnya sendiri. Terjadi kekerasan seksual pada istrinya sendiri di rumah. Ya. Tidak bisa saya bilang, kan dia istri saya. Enggak, tetap saya masuk penjara. Tetap itu akan menjadi pemerkosaan. Gitu. Okay. Insting seksual diperlukan karena kita bertahan hidup, kita sintas sebagai makhluk hidup, sebagai manusia karena ada insting seksual. Dia memberi saya kemampuan untuk melakukan agresi, untuk menyerang yang mau mengancam hidup saya, untuk bertahan dari serangan terhadap diri saya. Dia membantu saya bereproduksi, berketurunan sehingga tidak punah. Ya, jadi ada gunanya, ya, tetapi juga harus dikendalikan. Ya, dan kita sudah melihat secara panjang upaya-upaya mengendalikan. Satu kata, namanya apa? Kebudayaan, peradaban. Itulah semua upaya untuk mengendalikan itu. Dari pakaian kita, dari makanan kita. Ya. Makanan nggak boleh banyak kolesterol, lemak karena itu menyebabkan ya, hasrat seksual ya, menjadi lebih tinggi. Walaupun penjelasannya bukan itu, penjelasannya supaya hidup sehat, umur panjang. Kenapa saya harus berpakaian yang pantas? Ya, untuk menghindar jangan sampai ada orang yang lalu menyerang saya. Kalau aman, semua orang telanjang nggak perlu pakaian. Gitu. Jadi ditanamkan rasa malu itu adalah untuk membantu kita mengendalikan
insting seksual. Termasuk sekolah, harus berteman, menolong orang lain, baik pada orang lain, itu semua untuk ya, membuat agresivitas kita itu bisa terkendali. Gitu ya. Di dalam reproduksi, di dalam berketurunan, ya, penaklukan itu adalah selalu menyertai hubungan seksual. Selalu ada yang aktif, selalu ada yang pasif, selalu ada yang berinisiatif dan ada yang harus mengikutinya. Sekarang makin lama makin diperhalus, dibuat menjadi lebih beradab. Tetapi dalam dunia hewan nggak ada hal seperti itu. Nah, pada manusia, ketika kita tidak lagi berburu, tidak lagi mengumpulkan makanan dengan pergi ke hutan, tetapi sekarang bikin rumah, menetap, menanam tanaman, nggak lagi berpindah-pindah, maka agresivitas laki-laki yang dulu dipakai berburu, melawan binatang buas dan macam-macam bahaya, sekarang dibawa ke rumah. Insting berburu ini ribuan tahun, atau bahkan jutaan tahun. Lalu terus tiba-tiba dibawa ke rumah setelah orang tidak lagi berburu, setelah manusia membuat alat, bisa bikin api, bisa masak, tidak lagi harus bertarung dengan gajah raksasa, dengan harimau, tapi insting agresifnya itu terpatri di dalam cetak biru otak, khususnya laki-laki. Konsekuensinya ketika dibawa ke rumah apa? Rumah itu jadi seperti hutan, arena penaklukan, arena perburuan. Gitu. Dan siapa yang kemudian jadi korbannya? Ya yang ada di rumah itu, anaknya, istrinya. Oke. Perilaku itu sampai sekarang bentuknya apa? Bahwa di dalam keluarga itu tetap saja yang dominan kebanyakan kaum laki-laki. Karena dia yang mencari makan. Ya, jadi wujudnya pada hari ini itu. Meskipun kalau ditanya satu persatu testimoni, banyak laki-laki akan mengatakan, enggak, penguasa di rumah itu istri. Kalau istri ngomong A ya A, ya, gaji minta gitu ya, nggak bisa diumpet-umpetin. Oke. Ya. Jadi kendalinya masih di tangan laki-laki. Itulah yang kita sebut dengan patriarki pada hari ini. Di dalam relasi kuasa, kampus itu jadi tempat yang sangat kompleks, lebih dari tempat kerja, lebih dari tempat publik yang lain. Meskipun di mata orang luar, kampus itu tempat yang paling demokratis, semua orang bebas belajar, bebas menyatakan pikiran dan pendapat, tetapi relasi kuasa itu paling kompleks di kampus. Katakanlah saya, ketua departemen, membimbing anak-anak S3, menguji mahasiswa. Ya. Jadi saya sebagai guru besar punya hal posisi menguntungkan dibanding dosen yang bukan guru besar. Sebagai dosen senior yang sudah lebih dari 30 tahun, lamaan Bu Herlin yang 40 tahun, saya jelas ya punya postur yang lebih daripada dosen junior yang baru 5 tahun, 10 tahun. Sebagai doktor pasti punya superioritas di atas yang belum doktor. Sebagai ketua departemen punya. Jadi bayangkan di dalam sosok satu orang bertumpuk-tumpuk kekuasaan. Itu hanya bisa terjadi di kampus, tidak di tempat yang lain. Di dalam kemahasiswaan juga bisa. Pengurus BEM, ketua organisasi ekskul. Tetapi satu lapis. Kalau saya lapisnya banyak sekali. Terhadap mahasiswa, iya, terhadap sesama dosen yang lebih di bawah saya, iya, terhadap tendik. Iya, kami di UI itu berpendapat tendik itu yang paling rentan. Kalau mahasiswa mengalami KS, viral di mana-mana, BEM-nya membantu, organisasi kemahasiswaannya membantu. Tendik itu nggak punya support system seperti itu. Seringkali harus disembunyikan, harus ditahan, ya, karena pasti atasannya nggak akan membela. Dan nggak ada saluran yang lain, tidak bisa pakai medsos, nanti susah dia. Oke, ya, jadi ini yang kami temui di kampus. Tapi perhatikan ini, mengapa ya,
kampus itu sangat rawan terhadap KS sampai harus dibuat Permendikbud khusus, sampai Mas Nadiem itu memberikan perhatian ekstra pada kekerasan seksual lebih daripada plagiarisme, intoleransi, karena memang konkret akibat ini, ya, maka kampus jadi tempat yang rawan KS. Dan biasanya juga bisa menjadi sangat rigid. Pokoknya saya maunya begini, kamu harus ikut. Memang ada ya, keinginan untuk lebih kolegial, mbok diomongin dulu, dirunding dulu, disepakati dulu, meskipun situ bosnya. Tapi kan kami bukan buruh, gitu ya. Tapi di dalam kenyataannya kelamaan, ya, nggak sabar, ya, nggak efektif, nggak efisien, buang-buang waktu. Ini harus cepat. Maka seringkali kemudian ya sudah, terima saja keputusan. Nah, kebiasaan itu membuat relasi kuasa langsung menjadi rigid, gitu ya. Sementara yang di bawah-bawahnya itu seringkali minim perlindungan. Ada mulai dibuat berbagai macam unit, ya. Mulai ada kesadaran, termasuk sudah ada dosen-dosen yang mulai berpikir untuk berserikat, membuat organisasi supaya mereka bisa saling membantu dirinya sendiri, tetapi masih jauh dari memadai, ya. Dan belum ada saluran atau sarana untuk pendampingan, kecuali sudah ada mulai sekarang Satgas Kekerasan Seksual, ada kemajuan. Oke, karakteristiknya apa? Tidak semua perilaku KS bisa langsung dideteksi. Juga tidak semua korban menyadari telah jadi korban KS. Saya IP-nya 4, saya aktif di organisasi. Masa sih saya sebodoh itu jadi korban KS? Jadi terjadi pada saya tapi saya denial. Malu dong nanti orang tahu, bukan karena KS-nya. Lu pinter kok bisa jadi korban KS sih? Nanti itu yang muncul sebagai stigmanya. Jadi tidak dilaporkan. Ya. Perilakunya bisa sangat subtil. Ya, saya ini karena kebapaan, jadi saya suka ketemu dia itu saya cium keningnya, saya pegang tangannya, itu karena saya punya rasa kebapaan. Iya, ya, tapi kalau korbannya nggak merasa bahwa Anda adalah bapaknya gimana? Kalau dia terusik dengan ciuman di kening dan sentuhan di tangan bagaimana? Oke, ya, jadi jangan dibayangkan selalu bentuknya pemaksaan, pemerkosaan. Ya, seringkali orang dekat yang saya percaya, ya, yang citranya luar biasa sempurna kayak malaikat, IP-nya tinggi, aktif di organisasi, populer, agamanya bagus, rajin beribadah. Ya. Jadi kalau ada orang lapor bahwa dia pelaku KS, yang dipercaya siapa? Ya, orang yang dituduh sebagai pelakunya, korbannya dibilang mungkin dia mau minta dipacarin tapi ditolak. Sakit hati jadi lapor KS. Jadi korbannya seringkali yang dicurigai, kredibilitasnya dipertanyakan. Gitu ya. Dan untuk menghindari tanggung jawab, seringkali pelakunya itu melakukan apa saja, menyangkal aja bilang enggak pernah. Itu sudah dipegang sebagai suatu kebenaran daripada korbannya yang sampai jungkir balik berusaha menjelaskan bahwa memang dia mengalami KS. Gitu ya. Seringkali mendiskreditkan, memang dia di antara teman-temannya dikenal gampangan kok. Gitu. Jadi diciptakan macam-macam mitos untuk mendiskreditkan ya, kredibilitas si korban. Ya, itu. Oke, jadi serangan itu bisa bertubi-tubi. Sementara korbannya harus banyak diem karena dia tidak ingin terekspos terlalu banyak. Ya. Lalu berikutnya. Nah, ini eskalasi. Apa sudah sampai eskalasi kan? Oke, ya. Ini situasi KS. Ya. Jadi kalau teman-teman berada di suatu tempat yang kondusif bagi KS dengan orang lain, ini yang harus diperhatikan. Kalau orang itu adalah seorang pemangsa seksual, sexual predator, maka selalu lihat matanya. Itu nomor 1, ya, karena mata itu mengomunikasikan hasrat. Oke,
Tidak harus selalu kok kamu mandang saya mesum, nggak harus selalu dinyatakan seperti, tapi berhati-hatilah, mulai kewaspadaan dibangun. Seringkali juga untuk menyembunyikan intensinya, dia nggak berani menatap kita secara langsung, takut ketahuan hasratnya. Itu bawah sadar ya, tetapi kita bisa melihat dari perilaku tubuhnya. Ya. Setelah itu, kalau suasananya, situasinya dibiarkan, tahap berikutnya dia akan masuk ke dalam teritori kita, makin mendekat. Teman-teman kalau di tempat umum ada orang yang sangat dekat kan nggak nyaman ya, pasti geser. Secara nggak sadar itu menjauh. Gitu. Jadi ada garis yang tidak kelihatan yang kita tarik sendiri sebagai garis privat kita. Nah kalau teritori ini dilanggar itu kita merasa nggak nyaman. Biasanya para pemangsa lalu kemudian akan langkah berikutnya adalah masuk ke jarak fisik untuk melihat kita bereaksi enggak. Teman-teman tidak harus overreacting, loncat menjauh kaget gitu ya, enggak. Ya. Tapi sadari bahwa oke, batas saya sudah dilanggar. Ini kira-kira maunya apa nih orang nih? Kewaspadaan itu lebih penting daripada reaksi yang langsung. Ya. Oke. Kemudian membuat lengah, ya. Bercerita hal-hal yang akrab, ya. Sok akrab, ya, sok cool gitu ya. Untuk lihat lagi-lagi, ya, dia menjauh enggak, dia melawan enggak, dia menolak enggak. Oke. Tapi dengan itu dia menjadi lebih dekat lagi, gitu ya. Dan kemudian, ya, mulai menyentuh. Oke. Wah cincinmu bagus ya. Oh antingnya berlian ya ini, tapi mulai menyentuh. Tidak langsung, bahan pakaiannya ini sutra ya, tapi mulai menyentuh. Ya. Oke. Nah itu adalah situasi yang pasti akan terwujud menjadi KS. Kalau proses ini semua ditempuh, korbannya jadi enggan untuk ngelawan. Karena ketika dia mau ngelawan, mestinya dari tadi ya. Kalau sekarang jangan-jangan telat. Jadi keraguan lalu yang muncul. Dan itu adalah momen yang paling tepat bagi pelaku untuk beraksi. Oke. Maka bagaimana kita bisa menolak jadi korban? Ya. Kepekaan, kewaspadaan, siapapun orang itu. Zaman sekarang mohon maaf teman-teman, anggota keluarga terdekat pun kalau peluang dan situasinya kondusif, terjadi di dalam kamar, di dalam tempat tertutup yang nggak dilihat orang lain gitu ya. Dengan siapapun kita, kewaspadaan harus bangkitkan kembali naluri kebinatangan, tetapi untuk membangun kewaspadaan. Kucing itu sangat waspada, sangat peka, walaupun kelihatannya santai. Ya. Lalu dalam sikon yang kondusif, insting seksual yang agresif itu akan mewujudkan diri dalam perilaku atau kekerasan seksual. Ya. Jadi ini sudah hampir bisa dijamin terjadi. Maka itu sebetulnya kasus itu kalau dilaporkan semua banyaknya nggak karu-karuan. Gitu. Percayai naluri. Seringkali naluri dikalahkan rasio. Dia kan dosen saya, dia kan baik selama ini, dia kan perhatian. Jadi kita menyangkali naluri yang sudah berteriak-teriak hati-hati gitu ya. Oke. Lebih baik tidak terbukti ya, daripada terbukti tapi kita telat sudah jadi korban gitu. Ya. Ini saya perlihatkan juga foto-foto masyarakat primitif itu sangat menyadari. Maka banyak kaum perempuannya yang bersenjata dan mampu bertarung melawan. Gitu. Ya, senjata ini melawan siapa? Musuh dari suku lain, tetapi jika perlu juga bisa dipakai untuk musuh yang berasal dari dalam kelompoknya sendiri. Gitu. Jadi pertahanan terbaik menghindar, jangan memberi kesempatan. Jarak kita dimasukin, kita pergi saja. Cari alasan untuk tidak berada di situ. Ya. Kalau dia mulai ngomong yang nyeleneh-nyeleneh, tegur saja. Saya nggak nyaman, nggak lucu. Ganti topik. Jadi dia tahu bahwa kita nggak bisa dimacem-macemin, istilahnya seperti itu. Ya. Yang harus dilawan itu kita terlalu toleran.
terlalu membiarkan pemangsa melakukan aksinya sampai lalu sudah telat untuk menghindar. Ya. Pada saat kepepet, jangan takut untuk membela diri, jangan takut untuk berkelahi. Ingat di dalam dunia hewan, hewan betina itu lebih ganas dari hewan jantan. Dia kalau melindungi anaknya itu sampai mati, sampai hewan jantan pun nggak berani deket. Jadi kemampuan bertarung itu pada hewan betina tidak di bawah laki-laki. Perempuan di dalam kondisi ketika dirinya terancam, itu harus dibangun kembali. Kalau masuk ke satu ruangan, saya masuk ini dengan seorang laki-laki, saya akan lihat, oh ada gelas, oh ada mic. Ya. Jadi kalau ada macam-macam, saya timpuk dia dengan gelas, saya lempar dia dengan mic. Kursi itu saya tendang ke dia, ya, supaya saya punya kesempatan untuk lari. Tapi saya nggak masuk ke ruangan itu dengan leha-leha gini, ini tempat aman apa gitu ya. Saya punya apa? Oh saya punya ikat pinggang. Oh sepatu saya tajam ujungnya. Itu bersiap untuk berkelahi ketika lawan itu tiba-tiba menyerang secara mendadak. Kalau itu terjadi teman-teman aman. Ya. Korban yang kelihatan berani itu menakutkan pelaku. Copet, begal itu milih yang celingukan, tasnya dikekepin, wajahnya kelihatan ketakutan, itu mangsa yang empuk. Sama pelaku KS juga begitu. Kalau korbannya firm, ya, asertif, dia mikir ya, berkali-kali. Ya, gitu. Demikian juga kalau ya, ada rasa takut akan dilaporkan. Adanya unit kekerasan seksual itu memberikan rasa takut. Sekarang saya bisa dilaporkan. Gitu, ya. Dan ya, orang-orang terdekat yang berpotensi, itulah yang mesti diawasi, bukan orang yang nggak kita kenal. Seringkali kebalik ya, kalau teman-teman takut dirampok, itu pelakunya pasti orang yang nggak dikenal. KS, ya, lupakan orang yang tidak dikenal, karena kemungkinan pelakunya orang yang sangat dikenal. Oke, jangan biarkan diri sendiri ya, atau orang lain masuk dalam peluang KS, kenali naluri-naluri kita sendiri. Ya, seberapa jauh saya terobsesi oleh hal-hal yang sifatnya seksual. Seberapa tinggi standar moral saya. Kalau saya ditaruh satu ruangan dengan seorang perempuan yang sangat menarik saya, nggak ada siapa-siapa, dan saya bisa bebas melakukan apa yang saya mau, saya mampu menjaga diri saya enggak? Ragu-ragu, jangan, jauh. Kalau diikuti, Anda jadi pelaku. Ya. Kalau Anda nggak yakin bisa mengendalikan naluri seksual Anda dengan sangat baik, jangan coba-coba masuk dalam situasi yang membuat Anda jadi pelaku. Ya. Kalau melihat, jangan berdiam diri, ya. Karena berdiam diri berarti berpartisipasi sebagai pelaku. Itu aturannya, teman-teman. Kita boleh nggak suka, tapi aturannya itu. Ya. Dan selalu amankan diri sendiri, apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang saya harus hindari, apa yang saya bisa lakukan. Mulai sekarang membiasakan diri dengan hal-hal yang baru itu. Kalau ini digital, oke, menyebarkan tadinya foto privat boleh nggak waktu jadi pacaran boleh, simpen ya iya, setelah putus disebar. Salahnya siapa? Salahnya yang nyebar. Tapi seandainya kita tidak membiarkan itu terjadi, maka tidak akan terjadi juga yang viral itu. Oke. Berhubungan seksual direkam sendiri untuk konsumsi sendiri. Ya. Setelah putus, siapa yang bisa mengendalikan? Udah saya hapus kok dari HP saya. Taunya gimana? Yakin nggak? Jadi kita ketakutan terus, takut suatu waktu dia nyebar, dibagi ke temennya. Baginya ke satu orang, sahabatnya bagi ke orang lain. Ya, jadi bahkan dalam berpacaran pun mesti taktis. Ya, jangan kemudian lengah dan kehilangan kewaspadaan. Gitu. Nah kalau terjadi bukan ke kita tapi ke orang lain, itu ya. Alihkan perhatian, pura-pura kenal meskipun nggak kenal, ya, lagi kesana kan bareng yuk. Jadi dijauhkan dari pelakunya. Ya. Kalau ada satpam, ada polisi terdekat, laporkan, minta bantuan. Ya.
Kalau bisa direkam, tapi hati-hati karena kita harus mengamankan diri kita sendiri. Ya, rekamannya juga belum tentu disetujui korbannya untuk diberikan pada orang lain, meskipun itu ke polisi misalnya. Ya. Tenangkan korban, pastikan dia baik-baik saja, dia tahu bahwa ada orang yang tahu dan mau membantu dia. Ya. Dan kalau tahu, oh teman saya jadi korban, saya viralkan aja, biar pelakunya digebukin, enggak. Yang justru digebukin korbannya. Orang lebih ingin tahu korbannya siapa daripada mencari tahu pelakunya siapa. Jadi jangan pakai viral. Gitu ya. Edukasi literasi, unlearning, menanggalkan semua pelajaran sebelum-sebelumnya, 2 menit lagi waktunya. Dan mulailah mempelajari hal-hal yang baru ini. Yang tadinya kita anggap normal ternyata tidak normal. Kita anggap boleh ternyata enggak boleh. Ya, pelatihan harus dilakukan terus-menerus. Kalau perlu semua orang yang mau menjabat struktural harus menjalani. Ya, bukan karena kita bermimpi setelah itu dia akan jadi orang baik-baik anti KS, enggak. Tetapi untuk bisa mengatakan kalau dia melakukan, kan kamu udah dilatih, enggak ada alasan untuk bilang enggak tahu. Jadi institusi mengamankan dan melindungi dirinya sendiri dengan menyediakan itu, supaya dia enggak bisa bilang saya enggak tahu, enggak ada edukasinya kok. Nggak ada pelatihannya kok, gitu ya. Oke, di organisasi kemahasiswaan sama, ya, gitu. Fakta integritas penting, udah ada anti korupsi, anti plagiarisme, anti KKN, perlu juga untuk ini. Sehingga siapapun yang membiarkan, menutupi, menyembunyikan, melakukan tidak bisa lari karena dia sudah menandatangani fakta integritas. Lalu sanksi yang keras dan tegas. Itu yang terakhir, terima kasih, waktunya pas ya. Saya kembalikan ke Ibu Heri. Terima kasih Profesor Maneke yang telah memberikan pencerahan kepada kita tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus, khususnya kampus ITB. Ternyata persoalan KS ini seperti gunung es ya Prof ya. Jadi kita harus waspada untuk menghindarinya. Tapi sebenarnya seperti yang dikatakan Pak Maneke bahwa kekerasan seksual itu bisa diidentifikasi ya Pak ya. Dari mulai ngintip-ngintip sampai pada memerangkap korban. Jadi sebenarnya bisa dihindari dengan kewaspadaan walaupun jadi tidak parno gitu ya Pak ya. Dan yang menarik tadi bahwa yang berpotensi menjadi korban kebanyakan perempuan, mahasiswi kalau di sini ada kiat-kiatnya untuk menolak menjadi korban tadi. Tapi juga menghindari untuk menjadi pelaku ya. Jadi dengan demikian kalau dua kesadaran ini ada pada warga kampus, kita dapat mencapai kampus yang aman dan bebas kekerasan seksual gitu. Tapi kalau sudah terjadi ada healingnya Pak. Self healing juga bisa. Begitu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita buka acara tanya jawab dan diskusi. Kita punya waktu 45 menit untuk begitu. Jadi adik-adik baik yang offline di sini maupun online bisa mengajukan pertanyaan berupa pertanyaan ataupun konfirmasi atau yang keterangan lebih lanjut. Saya buka mungkin tiga penanya dulu di bagian sini. Mohon dicatat ya bantuannya di bagian sana 1, 2, yang sebelah sana ada? Ya 3, sementara 3 dulu ya Pak ya. Baik, silakan maju ke depan yang bagian kiri dulu tadi. Mohon mohon disebutkan nama dan dari fakultas mana. Selamat pagi, terima kasih Pak atas materinya tadi. Perkenalkan saya Christopher Yeskiel Walanda, saya adalah mahasiswa program pertukaran mahasiswa Merdeka. Saya ingin bertanya Pak, kan tadi membahas tentang mewujudkan kampus yang aman. Nah, pelecehan juga terjadi bukan
hanya sesama mahasiswa Pak, tetapi dosen juga dengan mahasiswa. Nah, seperti yang saya lihat ini berita beberapa tahun lalu ini, mahasiswa Unsri diduga korban pelecehan seksual oleh dosen dicoret dari daftar wisuda. Pertanyaan saya, yang mana kampus itu kan merupakan tempat yang aman bagi mahasiswa untuk melaporkan tempat tersebut, malah tambah menindak gitu korbannya. Pertanyaan saya, apa yang seharusnya dilakukan pihak kampus dalam menindak keras jika menemukan dosen yang melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap mahasiswa atau mahasiswi agar tidak terjadi lagi di kampus. Dan untuk korban, apa tindakan dari kampus untuk menangani korban juga Pak, bukan cuma untuk pelakunya ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Christopher yang di sini, silakan maju. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Arif Setiawan. Saya dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya di sini sebagai mahasiswa pertukaran. Saya ingin bertanya tadi Pak An. Tadi sudah dijelaskan oleh Christopher bahwasanya pelaku pelecehan seksual nggak mahasiswa aja, tapi dengan dosen juga. Nah, saya ingin menambahkan, misalnya nih Pak, ada pelecehan seksual antara dosen dan mahasiswa itu, dia korbannya ini udah menyampaikan apa yang udah dilakukan oleh pelaku kepada korban itu kepada pihak kampus. Nah, terus pihak kampusnya ini nggak ngegubris masalah ini Pak. Mereka itu menutupi untuk menjaga nama baik kampus itu Pak. Nah, itu bagaimana sih Pak cara menuntaskannya agar para korban ini merasa bahwasanya masalah ini tuh harus dituntaskan sebaik mungkin. Nah, pertanyaan kedua, tadi kan ada di slide yang Bapak menjelaskan, misalnya jika gagal perlihatkan ketidaksesuaianmu dengan cara verbal atau non verbal. Tadi Bapak juga udah jelasan misalnya kayak dengan cara menimpuk gelas atau semacamnya itu tadi Pak kan. Nah, misalnya kayak kita itu udah melakukan hal tersebut gitu Pak kan. Tapi mereka itu gara-gara dilempar tersebut ada dendam kayak gitu. Nah, itu apakah kita pantas melempar itu atau enggak Pak? Karena kan kalau terjadi dendam itu pasti dia kayak berkelanjutan. Bakalan ada nanti kayak inisiatif dia bakalan karena dia udah nimpuk kita, saya mau bunuh dia, gitu. Karena kan udah ada kasus yang lagi booming sekarang kayak yang di Vina itu Pak. Mungkin sekian aja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Aris. Yang ketiga di sini tadi, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Franz dari FTMD, saya mahasiswa pertukaran juga dari Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi pertanyaan saya adalah mengenai, jadi saya sebelumnya ada satu case juga di daerah asal saya, salah satu lembaga pendidikan juga ini. Tapi karena mungkin takut reputasinya hancur, jadi pihak lembaga pendidikan ini menutupi kasus ini. Jadi yang mau saya tanyakan adalah bagaimana kalau semisal dari sisi korban ini telah terjadi kasus kekerasan seksual yang mana ini pelaku dan korban sama-sama siswa, bagaimana dari sisi korban untuk melakukan sebuah perlawanan untuk agar si pihak korban ini memiliki kekuatan untuk melawan si pelaku tersebut sehingga korban tidak menjadi terintimidasi dari sisi lembaga pendidikan dan dari sisi masyarakat sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini persoalan yang kita hadapi bersama Pak. Dari segi korbannya yang akibatnya malas untuk lapor, tetapi di lain pihak juga dari pihak universitas atau institusi yang ingin menjaga nama baik gitu. Bagaimana Pak Maneke? Baik, terima kasih dari Christopher, Arif dan Franz, itu ada concern yang sama ya. Kecenderungan untuk menutup-nutupi, menyembunyikan demi menjaga nama baik. Di era digital ini tidak ada yang bisa ditutupi, disembunyikan terlalu lama. Ketika tidak ada saluran pelaporan dan penyelesaian masalah, orang akan menggunakan
media sosial untuk mendapatkan keadilan. Entah korbannya, entah temannya korban, entah orang yang kebetulan tahu, kemudian memviralkan. Kalau institusi menutupi, tidak melakukan tindakan konkret, lalu kemudian viral, bagaimana cara menjawab publik? Babak belur kan kita. Oke. Tetapi kalau ditangani dengan proper oleh unit yang memang diberi kekuasaan otoritas untuk melakukan itu, lalu viral, wartawan datang tanya ke Bu Naomi misalnya, dengan sangat yakin Bu Naomi, oh kami sedang tangani, dan sudah ada aturan yang tegas untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Nanti kita update hasilnya, selesai, viralnya selesai. Pola itu kami perhatikan beberapa kali di dalam kasus UI. Viral, begitu dijawab bahwa sudah ditangani Satgas, dalam waktu dekat akan ada keputusan, reda. Kecuali kasus BEM yang kemarin itu, yang berkepanjangan karena pembelanya banyak sekali. Ya, gitu. Jadi itu satu kasus yang unik. Mungkin saya sambil menjawab, saya cerita sedikit. Ya, itu kasus yang tidak kompleks, saksinya banyak. Pada saat yang sama itu ada banyak orang di tempat itu. Ya. Tetapi karena postur pelakunya dan jejaringnya, banyak aktivis segala macam, maka itu yang bikin kompleks. Pers itu bolak-balik datang itu justru untuk mempertanyakan kenapa kok pelakunya itu diproses. Nggak ada yang peduli pada korbannya. Selalu mau seolah-olah karena dia oposannya pemerintah, karena dia sering bicara tentang HAM dan segala macam. Teman-teman, tidak ada yang malaikat di dalam kasus KS. Sama seperti juga tidak ada korban yang sama sekali tidak berdaya dan tidak tahu apa-apa. Ya. Bahwa gagal waspada, gagal lengah, gagal untuk mempertahankan diri di saat yang krusial dan harus dilakukan, itu seringkali kemudian orang jadi korban. Pelaku juga begitu. Ya. Siapapun dia, semua hal-hal yang baik tentang dia harus disuspensi dulu. Anggap saja itu semua nggak ada. Dan kita fokus mau membuktikan dia pelaku atau bukan. Ya, siapapun dia, apapun jabatannya, setenar apapun di luar, itu tugasnya unit penanganan KS. Oke. BEM itu sangat dekat dengan KS, selalu membela, selalu mengangkat isu-isu KS di dalam semua protes terhadap pimpinan. Tetapi ketika kemudian ada masalah seperti itu, kami, dia teman saya, jadi saya nggak akan proses. Ya, maka kredibilitas institusi hancur. Semenjak saat itu tidak ada lagi kepercayaan terhadap unit penanganan kekerasan seksual. Ya, dan tidak ada namanya reputasi yang bisa dijaga baik. Hancur juga wibawanya universitas dan para pimpinannya. Jadi ketika kami bertindak tegas, tujuannya bukan menghukum pelaku, menjaga reputasi, kewibawaan dan nama baik universitas. Orang tua kalau mengirim anaknya ke tempat kita, ada kemungkinan KS ada, dibelain nggak, dilindungin nggak? Iya, maka mereka mau. Tapi kalau ditutupi, disembunyikan, wah jangan kirim anakmu ke situ, nanti dia jadi mangsa empuk. Oke, jadi yang harus dilakukan kalau itu dosen, terbukti atau tidak, begitu proses investigasi dimulai, semua kegiatan tridharma dosen itu disuspensi dulu. Bukan karena dia sudah dihakimi bersalah sebelum dibuktikan, bukan. Tetapi untuk membebaskan dia dari berbagai macam kewajiban dan supaya bisa fokus di dalam penyelesaian kasusnya. Gitu. Tidak terhalang oleh rapat ini, rapat itu, jam ngajar ini, jam ngajar ini. Karena proses investigasi itu bisa sangat intens, mengingat unit itu hanya diberi waktu 30 hari untuk menyelesaikan satu kasus. Kalau sebulan ada 5-6 kasus, terbayang enggak? Ya. Jadi harus disuspensi, ya. Berhenti dulu semua. Cari orang lain menggantikan sementara. Nanti tidak terbukti, dipulihkan nama baiknya, mekanismenya ada, protokolnya ada untuk itu. Ya,
Gitu. Atau kalau terbukti ya sudah, suspensinya menjadi tetap, ada sanksi tetap dijatuhkan oleh pimpinan universitas. Korban apa? Yang penting itu unit KS-nya bisa dipercaya, bisa diandalkan. Kalau unit KS-nya sudah diisukan melindungi pelaku dan tidak membela korban, nggak ada laporan. Kalau nggak ada laporan jangan seneng, bukan berarti kampusnya bebas dan aman dari KS. Jangan-jangan satgasnya nggak dipercaya, sehingga orang nggak mau lapor. Nanti pasti kita lagi yang disalahin gitu. Ya, pasti nanti pakaian saya yang dipermasalahkan, pasti nanti kok saya mabok, ya, sehingga mengundang pelaku untuk melakukan dengan leluasa. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat kenapa perspektif korban itu lalu disyaratkan. Dan laporan korban, ya, laporan awal harus diterima sebagai bukti yang sah sampai terbukti sebaliknya. Jadi tidak boleh ada di dalam pikiran dan hatinya satgas dan pimpinan untuk berprasangka, jangan-jangan korbannya mau sama mau. Kok lapornya lama setelah kejadiannya, jangkanya 6 bulan, selama itu ngapain aja? Jangan-jangan mau sama mau. Jadi kayak hal-hal seperti itu membuat kemudian orang berpikir berkali-kali lipat sebelum lapor. Tapi kalau mereka lihat contoh dan yakin, ditindak dengan tegas, saya mau lapor. Itu bisa-bisa nanti yang stres Bu Herlin kebanjiran laporan. Itu. Kami di dalam 15 bulan itu hampir 80 kasus. Yang kami tahu tapi tidak dilaporkan karena korbannya nggak mau, 3 kali lipat dari itu. Dengan sosok-sosok pelaku yang kalibernya berat-berat. Tapi korbannya sudah didorong kayak gimana pun juga nggak mau, takut masa depannya, takut karirnya. Catatannya kami punya semua. Masalahnya Satgas tidak bisa membagikan itu kepada pimpinan karena tidak menjadi laporan atau aduan resmi. Gitu. Takutnya malah nanti jadi fitnah segala macam. Ya. Jadi banyak, tetapi yang dilaporkan sedikit. Meskipun angkanya kelihatannya spektakuler. Oke. Juga penting bagi korban, sebelum proses penanganannya dilakukan, pemulihan korbannya harus terjadi dulu. Tidak bisa diproses dulu, selesai baru korbannya dipulihkan. Konseling dengan psikolog itu penting tidak hanya untuk mengembalikan stabilitas psikologisnya, tapi juga untuk mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi pada dia. Apakah betul ya triggernya itu adalah peristiwa yang dilaporkan, atau jangan-jangan dia sudah pernah mengalami trauma sebelumnya sehingga lalu overreacting terhadap suatu peristiwa yang lain belakangan yang mungkin biasa-biasa saja. Satgas nggak punya keahlian itu dibutuhkan profesional, dibutuhkan psikolog betulan, psikologi klinis dewasa. Dan sesinya itu bisa sampai paling tidak 12 kali, 15 kali. Sebelum asesmen bisa dibuat, diberikan pada Satgas, iya ini terjadi, iya traumanya dipicu oleh kejadian itu. Ya dia tidak berbohong karena kami berhasil mendeteksi ini, itu menyimpulkan bahwa memang betul terjadi. Kalau enggak betul terjadi, cuman mau balas dendam, melampiaskan rasa marah, psikolog juga bisa menemukan. Ini bukan KS, dia karena diputus, terus sakit hati, marah, kemudian dia menyebarkan. Satgas enggak punya kemampuan sendiri. Kejadian KS seringkali tidak di tempat umum, satu ruangan antara 2 orang saja. Kata-katanya orang ini melawan kata-katanya orang itu. Bukti juga nggak selalu ada tangkapan layar WhatsApp. Gitu. Dalam keadaan situasi seperti itu, Satgasnya nggak bisa kerja sendiri. Pendampingan psikologis. Nah itu yang paling penting untuk korban. Kalau psikolog mengatakan sangat rentan, proses pemulihannya sangat lama, ya, dan harus kerahasiaan dijaga. Bila perlu Satgas tidak memberikan sanksi pada pelaku apabila itu akan menjadi lebih destruktif terhadap kerahasiaan kesehatan jiwa korbannya. Dari mana kami tahu? Dari psikolog. Jadi waktu dulu Mei 98 ketika dikabarkan ada ratusan perempuan jadi korban perkosaan massal, negara itu menyangkal. Buktinya mana?
Sementara tim relawan yang bekerja di lapangan punya sangat banyak bukti dan saksi, tapi demi melindungi identitas korbannya, lebih baik kami nggak kasih ya, daripada kami membahayakan ya, keamanan para korban. Gitu. Sehingga akhirnya sampai sekarang tidak pernah resmi negara itu misalnya mengakui bahwa itu terjadi, karena yang diminta bukti material, saksi segala macam. Gitu. Oke, jadi itu yang bisa ditangani universitas sebetulnya hal-hal seperti itu. Kecepatan untuk merespon, gestur itu penting, ya, karena itu yang membuat orang, oh kalau gitu saya sebagai korban saya nyaman, saya yakin. Kalau gitu seandainya saya jadi korban, saya tahu saya bisa mengandalkan satgasnya dan pimpinannya. Kami punya masalah dengan pimpinan kami, tetapi tidak pernah ada satu rekomendasi pun dari 80 kasus yang ditolak oleh pimpinan. Semua yang disampaikan pada Satgas sebagai rekomendasi sampai bentuk sanksinya langsung menjadi SK Rektor, tidak diutik-utik, gitu. Ya, itu. Oke, jadi itu ya. Mudah-mudahan tidak ada orang yang lapor terus dicuekin, gitu ya. Atau ketika datang itu ditanggapi dengan sinis dan nyinyir. Kamu memang waktu itu minum nggak? Bajumu apa? Kamu mancing-mancing nggak? Itu salah pertanyaan nomor 1, kelar deh, investigasi nggak akan bisa selesai, korbannya malah menghilang. Jadi gara-gara salah ucap, salah ngomong itu. Satgas sebagai manusia tentu saja di dalam pikirannya banyak prasangka macam-macam, tapi tidak boleh diucapkan, tidak boleh terlihat di air mukanya, di sorot matanya, di bentuk senyumnya. Jadi dia harus diperlakukan sebagai korban sejak awal sampai terbukti bukan. Oke. Yang susahnya bagi pelaku, beban pembuktiannya ada pada dia, bukan pada Satgas. Dia harus bisa membuktikan bahwa tidak terjadi. Oke. Tapi juga yang penting teman-teman supaya tidak punya harapan terlalu berlebihan pada Satgas. Satgas itu bukan unit penghukum, dia pencari fakta. Mengumpulkan sebanyak mungkin fakta, merekonstruksi apa yang terjadi seakurat mungkin, lalu berdasarkan itu memberi rekomendasi tindakan kepada pimpinan. Oke, jadi itu saja batasnya Satgas. Tapi fakta ini penting untuk supaya bisa keputusan diambil, ya, dan bisa dibantu oleh psikolog, psikiater dan yang lain-lain. Kami dulu mengira akan lebih banyak butuh orang yang ahli hukum, ternyata enggak. Ya. Semua persoalan KS yang terjadi di kampus itu kewenangannya ada pada rektor. Bentuk sanksinya bukan pidana tapi akademik administratif. Ya. Tapi kalau korbannya minta nuntut lapor ke polisi, universitas mendampingi, menyediakan penasehat hukum, menyediakan pendamping. Tapi bukan tanggung jawabnya universitas untuk menyelesaikan. Itu yang teman-teman penting. Dan kalau sudah ke polisi, arenanya hutan rimbanya berbeda. Tidak seperti Satgas menangani, polisi itu menanganinya ya seperti kasus kriminal biasa. Itu sebabnya sekarang ada undang-undang khusus untuk tindak pidana kekerasan seksual. Dan semua Polres, semua Poltabes itu punya unit khusus untuk perlindungan anak dan perempuan. Sangat terlatih, sangat paham hal-hal ini semua dan sangat berperspektif korban. Kalau terjadi dan harus lapor polisi, jangan ke loket. Nanti diperlakukan sama seperti kecopetan atau kena begal. Minta ketemu dengan unit satuan perlindungan anak dan perempuan. Melawannya bagaimana? Jangan belum sudah dilempar gelas ya. Gitu. Jadi kalau sudah terjadi tindakan fisik, dia mulai memegang kita, ya, maka apapun yang dekat dan bisa dijangkau tangan, kalau nggak ada apa-apa, colok saja matanya dengan jari, ya, atau leher, ini adalah bagian yang sangat rawan, tulang kering, dan tentu saja kalau laki-laki adalah kelamin. Gitu. Ya, tidak untuk melumpuhkan, tidak untuk mematikan, tapi memberi kesempatan pada kita untuk lari. Gitu. Karena kalau tinju betulan kita mungkin kalah secara otot. Kecuali teman-teman diri gitu, ya. Oke, itu untuk korban ya.
Universitas lagi-lagi tidak usah cemas, tidak usah yakin, reputasi nama baik, satgasnya bertindak, humasnya bisa menyampaikan dengan yakin pada publik, maka reda. Dan kalau ada lagi yang datang minta update hasilnya gimana, kita bisa berikan. Itu. Oke. Saya kira saya sudah menjawab tiga-tiganya, Frans, Arif, dan Christopher. Baik Pak, ternyata lempar gelas belakangan aja ya Pak ya? Lempar gelas terakhir aja, Kalau diminum dulu isinya. baik, saya kira yang penting tadi institusi atau institusi ITB, kampus tidak perlu khawatir kredibilitas turun. Jadi kalau ada kasus yang ditangani malah bisa membuat namanya lebih bagus, bahwa anak-anak saya, anak-anak itu aman di situ. Begitu ya Pak ya. Ini waktunya sudah habis ini ya. Pak Wi, bagaimana? Satu lagi mungkin dari online ya, pertanyaan singkat dan jawaban singkat. Ada Pak? Itu Ayesa ya. Silakan Ayesa Ya. yang raise hand. Enggak jadi tuh. Bisa. Pertanyaan saya sebenarnya lebih umum ya Pak, agak di luar dari konteks KS di Nggak dalam apa-apa. kampus gitu. Karena ini sepanjang penjelasan kan Bapak itu menekankan gitu bahwa korbannya itu seringkali perempuan, tapi ada saya nggak tahu ini apa, tapi studi orang gitu yang saya baca yang ternyata laki-laki, terutama anak laki-laki itu lebih rentan gitu terhadap kekerasan seksual dibandingkan dengan anak perempuan. Saya kayak ya udah penasaran aja apakah ada kemungkinan seperti itu, karena berdasarkan yang Bapak jelasin tadi, nah bedanya laki-laki itu yang kuatnya gitu kan Pak. Terus yang kedua itu dengan ini dari pelaku itu misalnya, dimana kita harus membuat standar baru normal baru dan kayak mengecek ulang apakah yang awalnya kita pikir normal itu sebenarnya tidak normal. Saya mau tanyain kalau konteksnya di Bali, maksudnya jadi bukan sebagai pelaku tapi sebagai korban, karena saya pernah dengar cerita kita jadi karena masih kecil juga mungkin sekitar kayak umur 8 atau 9 tahun, tapi nah ini kan nanyain gitu ini apa gitu kan, dan kasusnya itu mohon maaf kayak jadi keluarganya ada yang mau memegang kelaminnya gitu Pak, jadi ya terus dia bingung aja, dan ketika dia coba cerita orang kayak shoot udah diem gitu, padahal kan butuh edukasi ya seharusnya dari kecil juga. Nah, dan karena itu bakal terpengaruh termasuk sampai ke dalam kampus ini gitu kan Pak, itu menurut Bapak gimana? Gitu aja Pak. Baik, terima kasih Ayesa. Langsung dijawab kan satu. Ya, jadi memang seringkali trigger awal itu adalah pada masa kanak-kanak. Bahkan di antara usia 1 sampai 5. Yang memang tidak bisa diingat lagi secara sadar, tetapi dia menjadi blocking di level tidak sadar yang mengganggu perkembangan psikologis orang itu sampai dewasa. Kadang-kadang kita bisa mengenali perilaku-perilaku aneh pada orang dewasa itu yang mulanya terjadi di antara usia 1 sampai 5. Yang kalau kita tanya dia nggak inget pasti apa yang terjadi. Kenapa usia 1 sampai 5 itu usia yang ketika seorang manusia itu masih rentan.
ada masalah kecil saja yang bagi orang dewasa sepele, bagi anak-anak usia itu kemampuannya untuk mencerna dan menyelesaikan itu jauh, sehingga menjadi traumatik. Hal yang sangat sepele bagi orang dewasa menjadi traumatik bagi anak, kebawa terus, tidak hilang dengan dia menjadi dewasa. Jadi ketika pada masa anak dia mengalami kekerasan seksual, dia nggak ngerti itu apa, dia tidak bisa menjelaskan, bahkan tidak bisa mengingat dalam banyak hal, tetapi membentuk perilakunya. Yang paling sering terjadi tadi dikatakan pada anak laki-laki. Kenapa? Karena mitosnya itu oke mendidik anak laki-laki dengan keras, dengan pukulan, dengan bentakan, dan nggak boleh nangis karena dia laki-laki. Ya. Sementara untuk memukul anak perempuan itu justru lebih jarang terjadi. Ya. Kenapa? Sama, ada asumsi yang keliru, lebih lemah, lebih rentan. Jadi kalau dipukul nanti efeknya akan lebih besar. Tetapi akibatnya, ya, pola pendidikan itu membuat laki-laki lalu lebih terekspos pada agresivitas. Bahwa cara menyelesaikan masalah itu adalah dengan kekerasan. Gitu. Oke. Sehingga nantinya di dalam banyak, tidak hanya kekerasan seksual, berbagai macam bentuk kriminalitas itu memang pelakunya masih mayoritas laki-laki. Ya. Ada perempuan tentu saja, perempuan koruptor, perempuan pelaku mutilasi, perempuan pembunuh anak, ya. Tapi jumlahnya statistiknya di seluruh dunia itu laki-laki. Kenapa? Karena patriarki masih dominan. Oke. Dan salah satu korban patriarki itu selain perempuan ya laki-laki sendiri. Gitu. Di dalam KS juga. Ya. Yang saya lakukan itu bukan kekerasan seksual, tapi kenapa saya dilaporkan? Itu karena saya dibentuk oleh cara pandang patriarkal terhadap laki-laki itu siapa, perempuan itu siapa. Jadi ya, dan kita memang harus tahu, ya, trauma itu harus bisa ditelusuri sampai sejauh mungkin ke belakang. Tidak berhenti pada kejadian yang dilaporkan. Tetapi kita harus mampu menggali sampai ke yang sebelumnya, ada pola apa sih, baik pada pelakunya maupun pada korbannya. Itu sebabnya kerjanya unit penanganan kekerasan seksual itu ternyata tidak sekedar seperti polisi mencari bukti dan saksi, ya, yang lalu bisa memberikan vonis gitu. Apakah saya sudah menjawab semua atau ada yang belum saya jawab ya? Rasanya itu Pak. Ya, mudah-mudahan itu ya Aisyah bisa menjawab kenapa kok anak laki-laki lebih banyak jadi korban, tapi ketika dewasa itu yang lebih sering jadi korban adalah perempuan. Ini tidak menafikan bahwa ada korban laki-laki dan ada pelaku dan korbannya dari jenis kelamin yang sama. Itu kami sudah punya kasus itu semua juga. Gitu ya. Tapi saya tidak bicara yang seperti itu, saya bicara yang mayoritas aja, yang pola umum saja. Terima kasih Pak Maneke, pencerahan yang luar biasa dari Pak Maneke sebagai bahan pembelajaran untuk para adik-adik mahasiswa dan juga pada kita tim Satgas PPKS ITB. Saya rasa Pak Maneke layak atau harus mendapatkan aplaus yang luar biasa dari kita. Ya. Kalau diteruskan ini bisa 3 hari 3 malam Pak. Jadi ya baik, mungkin diskusi dan pencerahan ini kita akhiri sampai di sini. Sekali lagi terima kasih, kapan-kapan mampir lagi ke Bandung. Ya Pak, diundang Pak Wi ya, diundang. Baik, terima kasih Pak Maneke. Saya kembalikan kepada MC. Kepada Profesor Maneke Budiman, kami mohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya, Sekretaris Institut Teknologi Bandung akan memberikan piagam penghargaan kepada Profesor Maneke Budiman. Kepada Profesor Wijaya Martokusumo, kami silakan.
Sebagai penutup, kepada rekan-rekan mahasiswa, kami mohon untuk mengisi kuesioner yang dapat diakses pada tautan bit.ly/kuesioner kekerasan seksual kampus ITB seperti yang tertera pada layar. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu.